Baiklah sahabat Ensure, kita langsung akan menuju ke pertanyaan keempat. Ini pertanyaan yang juga bagus sekali dokter. Dari Vania_Amanda25. Pertanyaannya adalah, apakah massa otot yang menurun bisa menurunkan daya tahan tubuh di era pandemi? Menarik nih dok. Iya, jadi untuk teman-teman semua yang belum tahu ya bahwa massa otot kita itu berhubungan dengan daya tahan atau kekebalan tubuh teman-teman semuanya. Jadi benar banget yang tadi dibilang oleh Mas Darius ya, bahwa memang kalau otot kita turun, maka salah satunya kekebalan kita juga akan ikutan turun seperti itu. Jadi ada studi yang menyebutkan kalau massa otot kita turun sebesar 10%, maka kekebalan tubuh kita juga akan turun. Ya, sudah mulai turun imunitas kita, yaitu ada sel B, sel T, dan juga antibodi yang ada di badan kita itu mulai turun. Selanjutnya kalau ada penurunan sampai 20%, jadi lebih besar lagi, maka akan timbul infeksi atau yang kita sebut dengan adanya kuman ya, atau bakteri, virus yang menyerang kita. Akibat adanya kekebalan tadi yang sudah sangat turun sehingga menyebabkan mudah sekali kuman dan bakteri salah satunya untuk masuk menyerang organ-organ kita. Mungkin seperti itu ya Mas Darius ya. Itu ternyata sangat berhubungan ya dok ya. Saya juga baru dengar nih dari dokter nih kalau ternyata pengaruh massa otot dalam tubuh kita itu penting sekali sama imunitas sama kekebalan tubuh kita. Sepenting itu berarti dok ya. Ya. Kita harus menjaga massa otot tubuh kita. Ya, benar banget. Jadi memang sangat berhubungan sekali antara massa otot ini dengan kekebalan. Teman-teman mungkin perlu ketahui otot kita itu sebenarnya merupakan suatu kelenjar. Jadi tidak serta-merta songgok daging gitu ya, mungkin kalau teman-teman melihat ya. Jadi fungsinya itu sangat banyak ternyata setelah diteliti. Salah satunya adalah kelenjar yang menghasilkan miokin. Nah, apa sih miokin ini? Miokin ini adalah suatu zat yang berfungsi untuk nantinya menghasilkan interleukin 6 teman-teman, atau yang kita sebut dengan IL-6 ya biasanya. Dan IL-6 ini nanti akan mengatur perkembangan dari kekebalan tubuh kita ya, yang merupakan sel B dan sel T. Nah, kedua inilah nanti yang akan berperan penting untuk menghasilkan antibodi dan membunuh kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga kita lihat sendiri teman-teman, kalau otot kita turun, tentunya rangkaian ini akan terganggu ya. Sehingga ujung-ujungnya sel B dan sel T kita tidak akan bekerja dengan baik dan kita pun menjadi mudah sakit ya, ujung-ujungnya. Ya, jadi itu dia teman-teman, sahabat Ensure, penting sekali bagaimana kita menjaga massa otot kita untuk tetap dalam kondisi yang baik supaya kita juga punya kekebalan tubuh yang juga baik untuk melawan virus ataupun bakteri penyebab penyakit. Gitu ya dok ya? Ya. Ini daging semua ini isinya nih penjelasan dari Dr. Jeff ini. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima yang datang dari @alwan_protekindo. Ini berhubungan dengan pertanyaan keempat juga nih dok. Apakah kekurangan nutrisi saat di rumah aja dapat menyebabkan hilangnya massa otot dan gangguan fungsi kekebalan tubuh? Jadi kalau tadi kan dijelaskan sama dokter tentang bagaimana massa otot mempengaruhi daya tahan atau kekebalan tubuh. Sekarang ini pengaruh nutrisi terhadap hilangnya massa otot dan gangguan fungsi kekebalan tubuh. Iya, ini lebih ke hulunya lagi sebenarnya Mas Darius ya. Jadi tadi kalau kita lihat rangkaiannya mulai dari berkurangnya massa otot hingga nantinya menyebabkan kekebalan atau daya tahan kita turun. Sekarang kita pergi ke hulunya lagi, jadi ke yang lebih di ujung sebelah kirinya lagi nih teman-teman. Dimana kita lihat asal mulanya dari berkurangnya massa otot adalah nutrisi sebenarnya. Jadi nutrisi seperti protein, seperti zat vitamin D, dan juga zinc, dan banyak lagi teman-teman yang dibutuhkan oleh otot kita untuk bisa berkembang gitu ya, bisa tumbuh dan juga bisa berfungsi, biasanya tuh mengalami pengurangan atau mengalami penurunan ya. Nah, inilah yang menjadi sumber masalahnya. Karena banyak dari kita tidak terbiasa dengan nutrisi yang cukup atau tidak mendapatkan asupan yang cukup sebenarnya. Entah sadar atau tidak disadari teman-teman. Seperti contohnya susu ya. Angka pemenuhan harian untuk susu kita itu sangat rendah sekali teman-teman dibandingkan dengan negara lain gitu ya. Anak-anak kita masih cukup jarang ya, apalagi di daerah, untuk mengkonsumsi susu dengan rutin setiap harinya. Jadi bayangkan dari tradisi atau dari akar budaya kita itu sudah terjadi sekian lama bahwa kita sangat kurang untuk
miliki asupan protein yang cukup. Nah, inilah yang harus teman-teman sadari dengan cepat dan segera bisa kita koreksi ya, karena adanya nutrisi yang baik tentunya akan memberi makan pada otot kita, sehingga massa otot kita akan bisa tumbuh dengan optimal, dan akhirnya nanti ujung-ujungnya kita akan memiliki daya tahan yang prima. Ya, itu dia teman-teman ya, sahabat Ensure. Jadi memang seperti yang dijelaskan oleh Dr. Jeff, bahwa nutrisi itu penting sekali untuk kita menjaga, salah satunya adalah massa otot kita supaya kita juga punya kekebalan tubuh yang baik. Gitu. Terima kasih dokter. Ini penjelasannya semakin mencerahkan, terutama buat sahabat-sahabat Ensure di rumah yang lagi nonton ya hari ini. Dan kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Pertanyaannya datang dari @po_lee. Seberapa bahayakah penurunan massa otot terhadap kesehatan dan kegiatan sehari-hari? Nah, ini kayaknya mulai ke ujung hilirnya nih dong. Kalau udah penurunan massa otot terjadi, tadi sempat disinggung sebenarnya sama Dr. Jeff kan, kalau 10% resikonya apa, 20% resikonya apa. Nah, ini resiko-resiko yang lebih bahaya lagi kira-kira apa dok kalau massa otot ini terus menurun terhadap kesehatan dan kegiatan kita sehari-hari? Iya, tentu saja sangat-sangat berpengaruh ya terhadap kegiatan kita sehari-hari. Kenapa? Karena teman-teman perlu ketahui, otot ini adalah suatu organ ya dalam tubuh kita yang berfungsi untuk kita bergerak. Itu yang pertama. Kedua, dia sebagai struktur, jadi dia menunjang ya teman-teman. Itulah kenapa kalau teman-teman mungkin sempat dengar ada public figure kita yang diperiksa tulang punggung belakangnya itu sudah mengalami, bisa dibilang gangguan ya, masih yang cukup berat gitu ya. Dia tulang-tulangnya tidak begitu bagus gitu ya, tapi dia masih bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, nggak kelihatan sakit gitu ya, nggak kelihatan bungkuk atau gimana. Itu tidak lain adalah karena peran otot teman-teman. Jadi otot yang menunjang sehingga kita bisa memiliki postur yang baik, kita bisa melakukan aktivitas gerakan dengan sangat sinkron. Nah, inilah kenapa penting sekali untuk kita memberi makan otot kita yang selama ini mungkin kelaparan ya Mas Darius ya, karena kurang protein tadi, kurang susu. Jadi bukan cuma perut aja yang perlu dikenyangin ya. Iya. Itu cuma alat aja buat menyerap nutrisi supaya otot kita juga bisa dapat asupan ya dok ya. Benar. Yang lebih menjerit tuh otot kita nih Mas. Iya. Sebenarnya otot kita ini selama ini kan kita mungkin kurang treat dengan baik ya. Jadi susu tadi kurang gitu ya, atau mungkin protein dari telur atau yang lainnya juga kurang ya. Kita makan ala kadarnya karena kesibukan kita jadinya kurang memperhatikan. Nah, inilah yang sebenarnya ingin dijawab gitu ya Mas ya oleh kita sebagai tenaga kesehatan gitu ya, untuk menciptakan generasi muda yang lebih baik gitu untuk Indonesia, supaya kita memiliki massa otot yang baik sehingga kita tadinya mungkin beraktivitas kurang semangat gitu ya, atau mungkin kurang merasa prima gitu ya Mas Darius. Saat ini kita bisa beraktivitas dengan lebih tajam lagi teman-teman ya, lebih kuat lagi, dan kita juga memiliki postur yang lebih baik, sehingga ujung-ujungnya teman-teman akan merasakan sendiri manfaatnya, yaitu performa yang jauh lebih meningkat. Iya. Menarik tadi satu kalimat yang disampaikan oleh Dr. Jeff bahwa kalau teman-teman sahabat Ensure mungkin merasa agak males-malesan, badannya nggak enak buat diajak gerak gitu ya, beda-beda tipis sama mager gitu ya, itu jangan-jangan kurang asupan nutrisi teman-teman ya. Mungkin harus lebih banyak minum susu, terutama Ensure. Gitu ya dok ya. Baik dokter dan juga sahabat Ensure, kita lanjut ke pertanyaan ke-7 yang diberikan oleh @ira.kir. Ini hanya pakai 3 nih iranya. Pertanyaannya adalah bagaimana tips sehat dan tetap bugar di masa pandemi untuk lansia yang ketika mau olahraga aja tulangnya terasa sakit. Waduh, ini repot ya dok ya. Lansia dan punya masalah atau problem dengan tulang. Benar banget. Jadi banyak sekali sebenarnya teman-teman, mungkin ayah ibu kita atau kakek nenek kita ya, yang selama ini tuh jadinya susah bergerak. Karena bukannya mager mungkin ya Mas ya. Kalau kita yang muda-muda mungkin mager ya. Kalau ini memang beliau itu akan mengalami nyeri ya, alias sakit kalau tulang-tulangnya dibawa gerak. Nah, ini biasanya kondisi yang kita sebut dengan pengapuran atau osteoartritis teman-teman. Jadi ada masalah di osteo, yaitu tulangnya, dan arthritis atau sendinya. Jadi di kedua itu terjadi peradangan yang menyebabkan kalau digerakkan maka akan bergesek. Nah, gesekan inilah yang menimbulkan nyeri yang amat sangat teman-teman. Apalagi kalau sudah derajat 3 atau 4 ya, itu benar-benar sudah tidak tertahankan. Hingga akhirnya mereka biasanya fully immobilized ya Mas, jadi nggak bisa gerak sama sekali,
dan akibatnya kita harus melakukan intervensi berupa operasi. Nah, inilah yang mungkin kita ingin cegah untuk teman-teman kita ya yang memiliki saudara lansia, jangan sampai jatuh ke stadium 3 atau 4 ini ya, dengan cara kita mencegah mulai dari hulu, alias mulai dari ujungnya banget supaya nanti tidak sampai ke keadaan lumpuh ya atau tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, apa sih yang bisa teman-teman lakukan? Salah satunya adalah kita menangani faktor risiko dari osteoartritis ini, yaitu massa otot salah satunya. Jadi fungsi otot itu harus bagus, karena kalau fungsi ototnya mengalami kelainan atau gangguan, maka nantinya akan menjadi faktor risiko pengapuran ini, Mas. Jadi kita harus bisa memberi makan pada otot kita, memberikan nutrisi yang baik, sehingga otot kita itu juga bisa berproliferasi ya, atau bisa tumbuh dan menopang tulang-tulang dan sendi yang tadi kita pakai untuk bergerak. Sehingga ujung-ujungnya kita akan terhindar dari pengapuran, dan saat kita beraktivitas kita bisa melakukannya dengan leluasa tanpa adanya nyeri. Ya. Jadi balik lagi ya dok ya, salah satu kuncinya untuk mencegah itu adalah dengan menjaga asupan nutrisi yang cukup untuk menjaga juga massa otot kita. Iya. Itu kembali lagi kuncinya di massa otot ya. Sahabat Ensure, mudah-mudahan apa yang dijelaskan oleh Dr. Jeff ini bisa benar-benar menjadi masukan supaya kita yang memiliki, atau mungkin ada teman sahabat Ensure yang juga sudah mulai memasuki usia lansia, juga bisa mulai lebih memahami bagaimana supaya kita bisa menjaga massa otot kita agar tetap sehat dan tidak berpengaruh terhadap tulang-tulang kita nantinya. Nah, apakah ada gerakan-gerakan khusus dok untuk lansia misalnya supaya tetap bugar juga selain menjaga nutrisi untuk massa ototnya? Iya, mungkin sebelum saya sampai ke gerakan khusus ini ya Mas ya, saya mungkin mau menambahkan sedikit mengenai penurunan massa otot pada lansia. Ini juga penting teman-teman ketahui, ada kondisi yang kita sebut dengan sarkopenia teman-teman, alias penurunan massa otot yang terjadi secara bertahap pada orang tua ya. Jadi ini merupakan bagian, bisa kita bilang merupakan salah satu proses penuaan yang harus dialami. Jadi pada lansia itu akan terjadi penurunan setiap tahunnya teman-teman. Jadi massa ototnya tadi mungkinnya besar ya awalnya, selanjutnya akan mengalami pengurangan yang sangat gradual hingga akhirnya benar-benar tidak bisa menopang lagi tulang dan juga sendinya teman-teman. Sehingga nantinya akan terjadi kondisi mobilisasi yang tadi disebutkan. Nah, salah satu cara untuk memperlambat, mungkin lebih tepatnya Mas Darius ya, progresivitas atau perjalanan yang bertahap tadi itu adalah dengan cara memberikan nutrisi. Jadi kita memberikan protein, memberikan vitamin D, yang juga penting ya untuk otot. Ini kan vitamin D ini juga jarang yang tahu nih Mas, bahwa dia bagus untuk otot juga gitu. Jadi selama ini mungkin teman-teman taunya vitamin D mungkin kita dapat info untuk tulang gitu ya Mas Darius ya. Ternyata juga berperan penting untuk otot kita. Mungkin itu. Nah, lanjut kita ke gerakan tadi ya Mas Darius ya, yang penting banget buat teman-teman lakukan di rumah, khususnya yang lansia ya Mas ya, yang memiliki saudara-saudara yang mungkin udah usianya di atas 60 tahun, kita perlu perhatikan bahwa gerakannya ini prinsipnya haruslah berintensitas ringan atau maksimal itu sedang teman-teman. Jadi tidak boleh gerakan yang tinggi atau intensitas berat. Ya, contohnya apa sih? Contohnya biasanya gerakan seperti kita jalan kaki, jalan cepat, atau lari ya. Lari yang tentu saja yang lari-lari kecil ya bisa dibilang gitu ya Mas ya untuk lansia. Atau biasanya gerakan-gerakan yang tidak membutuhkan bergerak mobilisasi seperti di rumah, senam-senam yang sifatnya ringan ya Mas ya, seperti senam jantung, senam lansia, itu sangat dianjurkan teman-teman. Jadi satu, intensitasnya harus ringan atau sedang, dan yang kedua sifatnya harus continuous juga ya. Jadi nggak boleh yang banyak istirahatnya, sedangkan olahraganya disambi-sambi gitu ya, seperti misal jalan ke pasar itu ya Mas ya. Banyak yang merasa udah jalan-jalan di mall itu berarti udah olahraga. Nah itu berbeda teman-teman, karena tidak memenuhi prinsip yang continuous tadi. Mungkin dua itu ya Mas ya yang penting pada lansia yang harus kita perhatikan supaya massa otot mereka juga tetap terjaga gitu ya, karena setiap hari dilatih. Nah artinya kalau dari pertanyaan yang diberikan oleh Ira ini dok, bahwa ketika ada lansia yang sudah memiliki kondisi di mana tulang-tulangnya terasa sakit, mungkin berarti lebih baik diperiksakan dulu ya dok ya kondisinya supaya bisa dianalisa, didiagnosa sebenarnya sakitnya dari mana, dan akhirnya nanti bisa ditemukan solusinya oleh dokter ya.
Iya, benar banget. Jadi kita biasanya perlu periksa dulu untuk teman-teman ya, kita diagnosa dulu osteoartritisnya tadi derajat berapa, apakah derajat 1, 2, 3, atau 4, dan juga biasanya kita lakukan pemeriksaan kepadatan massa tulang ya Mas ya, alias BMD teman-teman. Nanti akan kita lihat apakah tulangnya tadi sudah mengalami pengeroposan atau yang kita kenal dengan osteoporosis. Jadi beda lagi ya Mas ini ya, antara pengeroposan dengan pengapuran itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, karena kalau udah terasa sakit dan dipaksakan untuk tetap beraktivitas supaya bisa bugar, itu berisiko juga pasti dok ya? Iya, benar banget. Karena sakit itu sebenarnya alarm ya Mas ya. Jadi kalau kita... Jadi kayaknya harus diobatin dulu, ya. Setelah ketahuan bisa diobati, baru nanti mungkin ada program-program untuk bagaimana bisa lebih bugar lagi. Iya, benar sekali. Jadi kita harus tangani dulu tuh nyerinya kenapa gitu ya, diagnosa tadi yang Mas Darius bilang, terus diobati, diberikan nutrisi juga ya, bila memang penyebabnya salah satu karena nutrisi yang kurang untuk otot, untuk tulang kita. Baru setelahnya kita lakukan biasanya pemulihan ya Mas ya. Ini pada orang tua juga penting seperti fisioterapi untuk jangka waktu sekian lama. Nah setelah tercapai targetnya, barulah kita bisa memberikan program latihan untuk lansia tersebut. Luar biasa, jawaban dari Dr. Jeff semoga menjadi pencerahan untuk teman-teman terutama yang memiliki kerabat, orang tua, atau saudara yang sudah berusia lansia dan memiliki isu dengan tulang yang mulai terasa sakit sehingga membatasi pergerakan. Minum Ensure 2 kali sehari.